Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan mereview 6 jenis tali ekonomis buat lompat tali. Halo semuanya, seperti biasa nama saya masih Tiji dan saya di sini mau membantu teman-teman semua biar bisa lompat tali sambil tetap have fun, lose weight, and live your best. Teman-teman tentu udah tahu dong, yang namanya olahraga lompat tali itu olahraga yang sangat baik banget buat kesehatan tubuh kita. Dan di luaran sana, tali-tali yang beredar itu banyak banget jenisnya. Karena itu, dalam video kali ini kita akan mereview 6 jenis tali ekonomis yang udah saya pakai berapa bulan ke belakang buat kita banding-bandingin, kita komparasi, dan kita nilai nanti mana yang cocok buat pemula dan mana yang nggak cocok buat pemula. Oke, cariin ya. Ini dia tali pertama yang akan kita review, Kettler Weighted Jump Rope. Waktu itu saya beli sekitar 120-140 ribuan lah, teman-teman bisa cek di online. Walaupun namanya weighted jump rope, tapi yang dibebanin itu handle-nya, jadi bukan talinya. Jadi kalau kita buka di sini, dia kayak ada kulirnya. Nah, ini bebannya, dia ada besi. Tapi kalau kata saya pribadi sih, pengalaman pribadi, better nggak usah dipakai lah. Soalnya bebannya itu bikin perbandingan beban tali sama beban handle-nya nggak seimbang, jadi agak aneh rasanya. Terus kalau dari handle-nya sendiri sih dia ada lekukannya ya. Tuh, teman-teman bisa lihat bentuk kurva. Jadi waktu dipegang, digenggam gini agak enakan, ergonomis lah. Bahan talinya sendiri sebenarnya yang kayak gini tuh kurang kuat kalau dipakai di aspal atau permukaan kasar kayak tanah semen gitu atau berbatu dikit itu pasti kacau lah. Tapi kalau di ubin atau paling better pakai matras jauh lebih awet. Feedback tali untuk Kettler Weighted Jump Rope ini termasuk baik. Untuk pemula, feedbacknya cukup terasa sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan ritme ketika kita sedang lompat tali. Tali ini juga cukup baik jika ingin digunakan untuk melakukan trik-trik lompat tali, karena talinya cukup lentur. Saya sendiri tidak mahir soal trik, tapi menurut saya pribadi, tali ini sudah cukup nyaman untuk melakukan trik lompat tali. Jadi, apakah tali ini recommended buat pemula? Iya, menurut saya tali ini cukup recommended untuk pemula. Tali kedua yang akan kita review adalah Kettler Speed Rope. Harganya sekitar 60-70 ribuan. Jadi sebenarnya dia mirip sama Kettler yang tadi sebelumnya, tapi dia nggak pakai beban. Handle-nya slim, dari plastik, enak dipegang. Tapi karena dari plastik, resikonya kalau jatuh atau keinjak itu mudah rusak. Dan ini yang saya kurang suka dari tali ini, dia masuk langsung ke bodinya. Teman-teman bisa lihat dia masuk ke bodinya. Jadi kalau kita pakai agak sering aja, si talinya suka bergesekan dengan body handle-nya. Jadi kayak cepat rusak. Di sini udah kelihatan dia agak kekikis dikit, padahal saya nggak sesering itu saya pakai. Kettler Speed Rope ini memiliki feedback yang lumayan karena talinya ternyata agak berat. Jadi bisa dibilang tali ini kurang cocok dengan namanya, tidak bisa disebut speed rope. Bahan dari talinya juga agak kaku, sehingga agak sulit jika ingin dipakai untuk melakukan trik. Jadi tali ini recommended nggak? Karena feedbacknya ternyata cukup oke, di luar untuk melakukan trik, tali ini masih bisa dibilang cukup recommended. Tali ketiga yang akan kita review, Beaded Jump Rope. Ini sejujurnya mereknya saya nggak tahu apa, harganya 70 ribuan waktu itu kalau nggak salah. Handle-nya dia panjang, sebenarnya kalau buat gripnya ya so-so lah, tapi karena dia panjang sebenarnya dia cocok banget buat yang ngetrik criss-cross kayak gini misalnya, kan lebih gampang ya ketika tangan kita lagi nyilang-nyilang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman cari-cari di internet banyak banget orang-orang yang ngetrik di lompat tali itu pakai talinya model-model begini, yang pakai bidit-bidit begini, kayak ada segmen-segmennya. Dari ketahanan talinya, kalau biditnya sebenarnya dia oke lah, bagian sininya, bagian pinggir keras, dia biditnya keras. Tapi kalau bagian yang bersentuhan dengan lantai dia agak empuk tuh, jadi dia agak lebih kuat, agak lentur. Tapi yang mengkhawatirkan tali ininya sih, sebenarnya tali ini kayaknya ringan banget, jadi kurang kayaknya gampang putus kalau ini. Tapi sejauh ini sih masih aman-aman aja, nggak rusak, nggak apa. Feedback untuk Beaded Jump Rope ini cukup terasa
biarpun talinya ringan, karena segmen-segmennya berfungsi sebagai pemberat. Untuk melakukan trik-trik seperti crisscross, menurut pendapat saya, tali ini sangat bagus. Tapi sayangnya, tali ini bukan merek lokal. Saya belum menemukan tali yang sejenis ini untuk merek lokal. Karena dari luar negeri, otomatis waktu pengirimannya lama jika kita mau membeli tali ini. Overall, saya masih merekomendasikan tali ini buat teman-teman yang mau mulai belajar lompat tali. Selama teman-teman tidak keberatan menunggu agak lama untuk proses pengiriman talinya. Tali keempat yang kita bahas sekarang, mereknya Owlix. Harganya waktu itu sekitar 90 ribuan, dan ini Owlix-nya gagangnya besi, handle-nya besi. Jadi si Owlix ini tuh ada dua jenis, ada yang handle-nya besi dan handle-nya plastik. Kalau saya sih saranin mending yang besi, soalnya jauh lebih kuat lah daripada yang plastik, takutnya jatuh terus rusak. Dan bisa dibilang Owlix ini tali favorit saya. Teman-teman bisa lihat kalau buat speed rope, dia udah sampai rusak plastiknya, tinggal besinya doang. Kelebihan tali Owlix ini yang paling bagus adalah dia talinya nggak masuk ke handle. Dilihat, dia nembus. Dan yang muter itu jadi kayak ada bearingnya gitu di dalam handle-nya ini. Jadi yang muter si bearingnya, talinya nggak bergesekan ketika dia berputar. Jadi putarannya tuh mulus, yang muter di sini sama yang ini tuh. Jadi putarannya mulus dan enak banget dipakai buat speed. Kalau dilihat dari segi feedback, tali ini kurang memiliki feedback karena tali ini adalah tali yang dikhususkan untuk speed atau kecepatan. Kita akan sedikit kesulitan menggunakan tali ini karena putaran talinya tidak terlalu terasa di tangan. Sedangkan untuk ketahanan, karena dia berbentuk kabel, lapisan luarnya terbuat dari sejenis plastik sehingga mudah terkikis. Sedangkan bagian dalamnya besi, jadi tentu saja lebih awet. Untuk melakukan trik sejenis crisscross, tali ini kurang cocok karena putarannya yang sangat cepat. Tapi, kalau untuk melakukan double under, tali ini sangat cocok untuk kita gunakan. Kesimpulannya, tali ini kurang recommended untuk pemula karena agak sulit untuk dikendalikan. Tali ini lebih disarankan untuk yang sudah memiliki jam terbang lebih di bidang lompat tali. Tali kelima yang kita bahas adalah tali selang. Waktu itu saya beli di sekitar 80.000 lah harganya. Tali ini tanpa merek juga, handle-nya dari kayu, jadi keras. Tapi karena dia punya lekukan ya, dipegang masih enak lah segini. Bahannya sebenarnya agak durable lah segini, tapi tetap better di atas matras. Dan ini satu yang saya kurang suka juga, sama. Dia masuk ke handle-nya, jadi ketika kita pakai lompat tali, si talinya kegesek sama handle-nya. Jadi bisa kemungkinan cepat rusak. Selain yang kena lantai, kena handle juga bagian ininya, agak ketipis. Tali selang ini memiliki feedback yang sangat baik. Untuk kita yang baru belajar lompat tali selang ini akan sangat membantu kita untuk menemukan ritme. Tali ini juga termasuk tali yang cukup berat, sehingga sangat bagus untuk membantu melatih otot-otot di tangan kita. Kalau soal trik, tali ini masih bisa digunakan untuk melakukan trik, tetapi rasanya masih kurang pas karena dia agak kaku dan berat. Secara keseluruhan, tali selang ini adalah tali ekonomis yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang sedang belajar lompat tali. Tali terakhir yang kita bahas kali ini, tali ke-6. LP Support Cable Weighted Jump Rope. Ini bisa dibilang tali paling berukuran babon di antara semuanya ya. Ini dalamnya besi jadi berat banget. Untuk handle-nya sebenarnya dia udah kasih busa. Tapi teman-teman harus hati-hati jangan memegang terlalu atas. Kalau kita pegang terlalu atas emang nanti telunjuk kita suka berbenturan sama ini, sama handle-nya yang membesar ini. Pengalaman saya sih akhirnya kulit telunjuk saya lecet. Jadi jangan terlalu atas, mending kita agak bawah sini megangnya. Jadi nggak bergesekan. Ketahanan tali ini mirip dengan tali Owlix yang berbentuk kabel. Bagian luarnya sejenis plastik, mudah terkikis. Sedangkan bagian dalamnya besi, jadi jauh lebih awet. Feedback tali sebesar ini sudah tidak usah ditanya lagi. Sangat terasa di tangan karena berat talinya yang berlebihan. Selain berat, tali ini juga sangat kaku sehingga hampir tidak mungkin digunakan untuk melakukan trik. Berhasil melakukan crisscross saja rasanya sudah bangga. Untuk pemula, tali ini sangat tidak recommended. Tali ini sebaiknya digunakan oleh pemain lompat tali yang sudah terbiasa dengan tali yang berat dan ingin mencari yang lebih berat lagi. Dan ini adalah rekap dari 6 tali yang kita review. Saya merekomendasikan 4 tali ini untuk memulai lompat tali. Sedangkan 2 sisanya
Disarankan untuk kita yang sudah mulai mahir saja dalam lompat tali. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga videonya bisa membantu teman-teman semua. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, bisa tinggalin komen di bawah aja. Jangan lupa dikasih like-nya kalau videonya membantu. Dan jangan lupa subscribe juga, supaya teman-teman bisa tetap lompat tali sambil have fun, do sport, and live your best. Nama saya Tiji, dan jangan lupa happy jumping.